Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Teisa Radi Sarjana, pada mata kuliah Industri Pangan Halal, subtopik kajian halal slaughter. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua topik kajian utama. Yang pertama terkait dengan berbagai aspek atau beberapa aspek setidaknya kondisi-kondisi praslaughter yang berkaitan dengan kehalalan produk. Nah, demikian pula yang menjadi inti halal slaughter tentunya berkaitan dengan berbagai kondisi, berbagai proses yang terjadi pada rumah pemotongan unggas, rumah pemotongan ayam atau rumah pemotongan hewan, dalam hal ini RPHR, rumah pemotongan hewan ruminansia. Tentunya kalau kita kaitkan halal slaughter ini, maka tidak akan secara spesifik menyinggung kajian tentang RPHB atau rumah pemotongan hewan babi, di mana tujuan final produknya adalah tentunya tetap menghasilkan standar ASUP, aman, sehat, utuh, dan halal. Mari kita mulai. Yang pertama, pada beberapa aspek ada beberapa peran yang dimana yang ingin coba saya sampaikan sama-sama memiliki peran fungsi kontrol terhadap fungsi asuh produk yang tentunya kita bidik adalah kehalalan produk. Namun peran kalau dalam tanda kutip RPU yang ingin saya sampaikan lebih besar secara konteks produksi. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek kritis yang berkaitan berkenaan dengan kehalalan ini saat ini concernnya bisa menjadi lebih penting karena distribusinya. Sebagaimana kita ketahui, investasi penanaman modal dalam negeri kaitannya dengan bidang perunggasan ini luar biasa. Kalau kita lihat dari data-data sudah mencapai 74% atau lebih dibanding komoditas ternak lain. Demikian pula komoditas ketika kita bandingkan mekanisme investasi ini kaitannya dengan penanaman modal asing. Itu dari investasinya. Artinya itu kita ingin berbicara bahwa skala industri saat ini pada kapasitas produksinya jauh lebih besar. Kalau kita melihat produksi daging Indonesia, 70% itu didominasi oleh kepentingan produk berasal dari produk unggas. Kalau kita update data yang diperoleh dari BPS 2022, proporsi itu bahkan meningkat karena produksi daging halal selain komoditas unggas ini hanya memegang 11%, sementara sisanya lainnya itu komoditas unggas. Oleh karena itu, kepentingan halal slaughter ini menjadi sangat luas atau sangat besar. Nah, kalau kita berbicara aspek praslaughter atau sebelum penyembelihan, kualitas produk yang asuh itu ditentukan bukan hanya dari mekanisme produk atau processing final, proses pemrosesan di RPA atau RPH. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini rata-rata misalnya untuk produk ayam potong atau ayam broiler itu didominasi oleh vertically integrated poultry industry yang tersistem. Nah, artinya skema kebutuhan asuh itu implementasinya bukan hanya pada segmen pemotongan-pemotongan skala kecil, tetapi juga skema pada pemotongan-pemotongan berskala besar milik perusahaan-perusahaan besar seperti di Indonesia misalnya Saron Pokpan, CPI, kemudian ada Java Confit, kemudian ada Sirap dan sebagainya. Yang mereka memang memiliki sistem-sistem rumah pemotongan hewan yang luar biasa. Oke. Nah, kalau kita membicarakan keamanan kesehatan kemudian keutuhan produk, maka tidak bisa lepas dari pemeliharaan. Ini ada beberapa gambaran bahwa kalau kita lihat dari gambar yang tadi,
sama-sama broiler dipelihara pada sebuah kandang yang sedemikian panjang ukurannya. Kalau kita lihat, ternyata placement penempatan itu juga sudah mempengaruhi keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk. Sebagaimana kita ketahui, selalu disanding ini halal dan thayyib. Kewajiban utama halal, unsur pendukungnya adalah kethayyiban. Nah, kita lihat data ini sudah dipublikasikan. Kita saksikan bahwa ternyata mekanisme placement dari posisi di dalam kandang itu yang dekat dengan fresh air, yang jauh dengan fresh air, kemudian yang berlawanan dan mendekati arah, misalnya hembusan angin dan sebagainya. Intinya posisi di dalam kandang itu kalau kita lihat baru dari panjang kandang juga sudah menentukan karakteristik water holding capacity. Kalian yang berada di teknologi pangan mestinya mengerti karakteristik holding capacity ini menentukan standar kualitas daging. Standar holding capacity yang baik ya, semakin tinggi tapi tidak terlalu tinggi, tidak mengarah pada DFD, itu akan ideal. Artinya bahwa ayam pada kondisi tertentu dengan tingkat stresor yang lebih nyaman, misalnya pada kandang yang lebih pendek ini, ternyata kualitas dagingnya lebih baik. Demikian pula penempatan di dalam kandang ini, semakin stres, semakin jauh dari fresh air yang ada di dalam closed house, itu ternyata pH-nya semakin rendah, artinya lebih mengarah pada PSA kalau kita lihat. Nah, itu beberapa gambaran-gambaran. Demikian pula ditemukan adanya interaksi antara ukuran atau lebar white stripping kalau kalian lihat di sebelah kiri ini. Nah, semakin tingkat stresnya tinggi, itu ternyata wah ini wooden breast meat. Jadi ini karakteristik seperti serat kayu ini pasti berhubungan dengan rasa yang lebih tidak enak. Demikian pula perlemakan karakteristik yang muncul pada white stripping yang lebih besar. Nah, ini baru berkaitan dengan komponen awal di komponen thayyib. Nah, yang kita singgung kaitannya dengan kondisi kehalalan produk, salah satunya adalah pengangkutan. Mari kita lihat dari sisi segmen pengangkutan. Ini adalah gambaran-gambaran dokumentasi mekanisme pengangkutan dari skala kecil tadi yang hanya dibawa motor, atau ini dibawa dengan mobil-mobil truk berukuran besar. Ini adalah salah satu contoh standar truk pengiriman ayam dengan tumpukan kerat maksimal berapa, 8 itu biasanya ya. Kemudian standar kepadatannya diatur, maksimal loadnya diatur, ada water reserve. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, kalau kepanasan di jalan, sunshade atau speednya diatur. Apa yang menjadi standar di situ? Bagaimana seorang transportman ini bisa mendeliver produknya atau ayam hidup leghorn dari farm menuju RPA misalnya, atau kalau RPH yang menuju RPH dengan kondisi yang selamat dan sehat. Nah, sebagaimana kita ketahui, tingkat kematian ini yang terjadi ketika sampai DOA, Dead on Arrival, ini menjadi titik kritis kehalalan. Artinya, dia harus ditangani khusus. Apakah muncul sistem penanganan khusus di dalam RPH atau RPA tersebut? Nanti kita sebutkan di dalam beberapa komponen. Ada 10 komponen titik kritis atau yang menjadi perhatian terhadap atau misalnya berpotensi mengakibatkan ketidakhalalan produk, berpotensi ya. Nah, dan itu harus diatur di dalam sistem bahwa dia harus dimanage dengan baik sehingga ketika diminimalisir dan dihilangkan tidak menjadi sumber kontaminan atau menjadi kegagalan kehalalan produk. Oke. Ini bagaimana dia berhubungan? Ini contoh saja. Kalau kita lihat pada data berikut, ya, ini sebelah kiri ini jarak transportasi. Ternyata semakin lelah, semakin jauh, demikian pula perubahan bobot itu ya. Ada beberapa relevansi pada data. Dalam hal ini saya hanya bisa memunculkan beberapa data kaitannya dengan karena tidak muncul interaksi pada data ini.
Ternyata jarak yang lebih jauh itu mengakibatkan durasi bleeding. Konsekuensi durasi bleeding nanti ada satu contoh. Konveyor yang dijalankan di dalam sebuah RPA atau RPH itu biasanya memiliki panjang lintasan tertentu sebelum memasuki scalder atau air yang dipanaskan yang digunakan untuk memudahkan proses plugging atau pencabutan bulu. Kehalalan produk harus bisa menjamin dalam proses penyembelihan unsur kematian itu dilakukan atau ditempuh melalui proses penyembelihan secara syar'i. Penyembelihan secara syar'i itu bagaimana? Ada beberapa prasyaratnya. Penyembelihnya muslim, umurnya baligh selama proses penyembelihan, misalnya wajib menyebut bismillah misalnya. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Nah, di samping itu tatanan alur proses ini berkaitan dengan proses lanjutan. Ada slaughtering, kalau ada stunning maka ada stunning, kemudian slaughtering, kemudian atau stickingnya, kemudian proses plugging, scalding. Nah, durasi-durasi tertentu ini dengan sistem otomatik, sistem pada skala besar terutama sudah teratur waktunya. Nah, kalau kita lihat variasi data ini hampir ada 10 hingga 20% durasi. Dan ini artinya akan menentukan durasi waktu panjang dari proses dia disembelih, sudahkah total darah keluar, sudahkah kematian itu dicapai oleh si ayam yang disembelih ini. Kalau belum mati, kalau sudah kena proses scalding, artinya ada proses titik kritis muncul di situ. Ada kerawanan yaitu berupa penyebab kematian di luar proses penyembelihan secara syar'i, dan ini wajib dihindari, tidak boleh tidak. Karena menjadi satu syarat kehalalan produk. Nah, kemudian kalau kita lihat wing flapping ini, data tidak saya rilis secara penuh karena belum dipublikasikan. Kalau kita lihat data wing flapping ini juga durasinya dipengaruhi baik bobot maupun jarak transportasi. Artinya stress affecting stunning effectivity. Kalau kita lihat proses stunning itu, proses kesadaran itu dipengaruhi oleh tingkat stres yang dialami. Demikian pula proses bleeding yang pada kondisi tertentu yang sebagaimana klausa-klausa saya sebutkan tadi bisa mempengaruhi kehalalan produk. Oleh karena itu, Anda perlu menjadi beberapa catatan. Nah, berikutnya sebelum jauh memasuki beberapa aspek yang terkait dengan aspek kritis kehalalan produk kaitannya dengan slaughterhouse, ada beberapa klausa yang wajib dimengerti. Kontinuitas keberlakuan itu berlaku selama sistem terlaksana, sistem jaminannya terlaksana. Dan itu di atas materai bahwa perusahaan, kemudian tim yang ada sebagai tim manajemen halal internal itu bisa menjamin implementasi itu. Yang kedua, berlaku pada komponen produk yang dihasilkan. Sistem teraudit. Artinya, misalnya ada 15 jenis produk yang didaftarkan, atau paling tidak ekstrimnya, RPA atau RPU, rumah pemotongan unggas ini memotong ayam broiler. Pada proses perkembangannya, setelah sertifikat terbit, melakukan penyembelihan IT. Sama-sama hewan halal, tetapi IT ini yang disembelih tidak didaftarkan pada proses awal tidak masuk pada komponen teraudit, sehingga tidak masuk pada komponen keberlakuan sertifikat. Sebetulnya bisa jadi menjadi produk ini halal kan? Halal, tetapi tidak teraudit secara manajemen. Saya akan mencoba menjawab bahwa secara teoritis itu apa? Artinya secara administratif itu berarti ada maladministrasi. Tetapi secara teoritis itu juga harus dibuktikan kebenarannya. Nanti saya akan tampilkan bahwa proses penyembelihan IT ini memiliki titik kritis tersendiri. Misalnya proses pluggingnya atau pencabutan bulunya itu menggunakan wax. Proses waxing ini membutuhkan komponen nabati lain berupa fat yang biasanya berasal dari jeroan misalnya. Untuk memudahkan wax itu lengket, sehingga ketika ditarik bulu-bulu lembut ini, nah artinya komponen kritis antara ayam dengan IT ini tidak sama.
Maka tidak bisa dipukul rata. Pokoknya dia diaudit halal. Lalu masalahnya produk itu tidak didaftarkan dan dia tidak tahu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bobot badan ayam kecil itu tidak sama dengan bobot ayam besar. Kemampuan menghandle stresnya termasuk efektivitas taninya. Baru dari itu juga sudah tidak sama. Oleh karena itu, yang berlaku, artinya keberlakuan sertifikat, ya berdasarkan komponen teraudit. Demikian pula ada yang terakhir, ada penjamin implementasi hasil audit selama masa berlaku sertifikat. Makanya dibutuhkan auditor halal internal atau penyelia halal. Mari kita lihat. Inilah yang saya sebut 10 komponen kritis berbasis proses di slaughterhouse. Kita masuk pada slaughterhouse. Yang pertama, hewan yang disembelih. Yang kedua, lokasi. Karena lokasi ini biasanya mulai dari layout atau potensi kontaminan najis, atau misalnya posisinya berdekatan dengan RPHB. Nanti saya akan sampaikan, ceritakan insya Allah. Slaughtering method, cara menyembelihnya, benar enggak? Penyembelihnya benar enggak? Misalnya. Stunning method atau pemingsanan. Nanti saya akan sajikan mekanisme teknik stunning pada ayam, demikian pula pada ternak ruminan besar. Ya, untuk kambing di Indonesia jarang dilakukan stunning. Kemudian proses antara bleeding to scalding. Ini yang saya sebut proses durasi pengeluaran darah sampai proses pencelupan ke air panas atau mekanisme sebelum pencabutan bulu sehingga bulu mudah dicabut. Kalau ini spesifik pada unggas. Sementara pada sapi bleeding to skinning namanya. Jadi proses pengeluaran darah sampai proses pengulitan. Jangan sampai mekanisme pengulitan ini terjadi sebelum ternak ini betul-betul dipastikan mati misalnya. Kemudian plucking method tadi yang saya contohkan kaitannya dengan itik. Demikian pula lanjutan eviscerating, proses pengeluaran jeroan. Kemudian bagaimana setelah dikeluarkan itu handling metodenya? Karena viscera ini merupakan komponen yang memiliki komponen mutanajis, punya komponen najis berupa kotoran yang ada di dalam saluran pencernaan. Tapi bisa dicuci, maka disebut sebagai komponen atau istilah mutanajis. Yang berikutnya, bagaimana mereka bisa menentukan atau melakukan separasi zona di dalam slaughterhouse, dirty maupun clean area. Memang ini tidak bisa diimplementasikan pada seluruh slaughterhouse, tetapi yang paling penting adalah final product, apakah mereka bisa menjamin kebersihan dan kesucian dari produk, artinya ada proses pencucian misalnya dan sebagainya. Jadi RPA atau RPH yang skalanya sangat kecil biasanya punya satu ruang. Makanya dalam proses auditnya berbeda dibanding dengan yang besar. Berbeda bukan hanya karena mekanisme proses toleransi, tetapi ada standar minimal yang harus dipenuhi, terutama kaitannya dengan najis dan mutanajis. Yang berikutnya, yang ke-9, bagaimana menangani produk tidak memenuhi kriteria. Ini tadi saya sebutkan, di transportasi itu ada potensi kematian. Ini bangkainya mau diatasi dengan di mana? Karena dia menjadi sumber najis. Bangkai apapun bentuk dan hukumnya kecuali belalang atau mungkin serangga ya. Dan ikan itu hukumnya adalah najis, kecuali bangkai manusia mungkin berbeda. Ya, konseptualnya berbeda. Saya tidak akan membahas masalah hukum-hukum yang seperti itu karena bukan kompetensi dasar saya. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme transportasi, proses pengiriman kalau sudah produk ini. Karena RPH, RPA itu RPU yang memiliki target, salah satu pekerjaannya ya transportasi. Nah untuk transportasi ada trace, pelacakan, ada labeling. Harusnya mungkin urutannya labeling, transportation and trace product. Nah, itu menjadi titik-titik kehalalan. Di samping tadi secara administratif ada jaminan berupa standar SDH. Ya. Kita masuk ke komponen yang pertama. Saya persilahkan jika nanti mungkin ada pertanyaan dicatat lebih dahulu karena ini mungkin versi rekaman, oleh karena itu tidak memungkinkan memberikan korespondensi secara langsung.
Bisa nanti disampaikan pada chat atau diskusi yang akan bisa saya buka 15 menit pada akhir tatap muka ini. Ya. Baik, hewan yang disembelih menurut fatwa MUI, yang ini standarnya insya Allah masih sama, itu adalah hewan yang boleh dimakan secara syar'i. Kemudian hukumnya harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Dan hewan-hewan ini memiliki standar kesehatan hewan yang diterapkan atau ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Itu 3 komponen fatwanya. Dari sisi hukum agama, ada beberapa perbedaan. Yang saya beri question mark, itu yang menjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Karena itu, masih bisa pada 1-2 kondisi itu diterbitkan sertifikasi halal. Tentunya yang memfatwakan adalah majelis ulamanya. Nah, di Islam dikenal ada 4 imam madhab yang menjadi anutan. Ya, ada madhab-madhab yang mungkin yang lain, tetapi 4 madhab terbesar, dan ini ada di Indonesia beberapa di antaranya. Ya. Yang pertama, madhab Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, untuk kuda itu makruh dengan catatan nyembelihnya ya wajib syar'i sesuai standar hukum Islam. Tapi Imam Maliki ini, madhab Maliki ini menganggap itu haram. Nah, sementara hewan yang berupa babi maupun anjing secara jelas madhab apapun menyatakan itu sebagai haram. Oleh karena itu, ini yang perlu menjadi perhatian. Kuda, kerbau, sapi, keledai, kambing, ayam itu halal. Itu halal, artinya bisa disembelih selama masih hidup. Kalau mati namanya melukai leher saja. Tujuan penyembelihan di samping tadi melaksanakan kaidah syar'i juga mengeluarkan darah. Artinya, karena darah artinya secara prinsip, secara keilmuan pun menjadi masalah. Sumber kontaminan mikrobia dan sebagainya. Salah satunya. Atau zat-zat yang tidak bermanfaat dan berpotensi membahayakan bagi tubuh. Oke, kita lanjut. Yang kedua, lokasi. Apa yang saya gambarkan? Ini adalah case study, sebuah case study. Di sebuah rumah pemotongan hewan, ketika kami melaksanakan kegiatan audit, sapi pada gambar sebelah kanan bersebelahan bangunannya dengan domba dan kambing. Yang kita lihat pada gambar berikut, yang di lingkaran merah ini adalah sharing fasilitas, karena di sini kebetulan ada kamar mandi. Penyembelihan ini sama-sama diselenggarakan malam hari. Yang pada bagian sebelah kiri ini kalian lihat logo babi, itu adalah RPH babi. Di dalam konteks layout tidak diizinkan adanya sharing fasilitas. Ketika ada sharing fasilitas, pasti akan bersentuhan. Orang habis memegang babi, kemudian memegang gayung atau ciduk, kalau bahasa Jawanya ya mungkin, atau apa lagi itu, alat untuk mengambil air, memegang handle pintu, yang sebelumnya dia tidak sempat mencucinya, dan yang bikin repot, hukum babi adalah najis mughaladzah, najis besar. Yang proses pensuciannya ketika ada bahan berbagai alat berkontak dengan ini wajib menggunakan persyaratan khusus. Misalnya 7 kali dicuci, salah satu diantaranya dengan tanah. Yang itu tidak mungkin dilakukan. Nah, kalau ada sharing fasilitas, repot. Ini misalnya dari pengelola pada dingin-dingin malam-malam habis motong, pengen buang air kecil atau besar, mohon maaf ya, ke tempat yang sama, menyentuh alat-alat yang sama. Maka ketika dia kembali lagi ke bagian kambing atau sapi misalnya, itu akan membawa potensi kontaminasi najis. Wong mutan najis saja harus dihindari, harus disucikan, apalagi najis mughaladzah. Ini maka menjadi
permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, tidak ada lain solusinya tidak boleh ada sharing fasilitas. Di dalam skema standar audit biasanya disebutkan radiusnya harus minimal 5 km dan betul-betul terpisah. Yang menjadi masalah di Indonesia ini, standar bangunan RPH lama, terutama ya, itu dulu dikembangkan oleh Belanda, kaum penjajah itu. Saat itu sangat terbatas veterinarian, tenaga dokter hewan dan sebagainya, yang bertugas menginspeksi. Oleh karena itu, zaman dulu itu selalu ada sharing fasilitas. Artinya, seorang veterinarian itu bertugas memelihara, mengecek kesehatan sapi, kambing, habis itu babi, nanti bolak-balik. Sharing fasilitasnya bukan hanya bangunan itu. Kalau sepatunya sama digunakan mondar-mandir, ya sama. Itu namanya sharing tools-nya atau instrumennya. Itu tidak boleh sama sekali ketika itu kontak dengan babi atau anjing misalnya. Nah, jadi menjadi repot. Tidak wajib melakukan perombakan. Nah, ini menjadi PR besar. Nah, ini salah satu contoh kasus studi pada lokasi penataan layout. Beberapa kasus lain umumnya mereka misalnya tidak memisahkan antara konseptual dirty dan clean area. Yang ketiga, tentunya sebelum disembelih, orang berbicara pada banyak literasi itu how to humanly slaughter. So they shall provide stunning method atau stunning implementation. Tetapi saya tidak akan memperdebatkan masalah ini, tapi secara prinsip nanti akan saya sajikan betapa bahwa total waktu bleeding, kemudian bagaimana ternak itu mencapai consciousness, unconscious condition, itu sudah lebih dari cukup untuk mengatur, mengecek kardiak ritmik yang menjadi atau ritmik dari detak jantung yang menjadi indikator bahwa si ternak ini mengalami stres atau tidak. Artinya sebetulnya standar slaughter selama proses handlingnya bagus, tidak memerlukan stunning bisa jadi oke. Tapi kita mengadopsi beberapa perbedaan atau perkembangan zaman, kan ini perkembangan teknologi, ini tetap diadopsi. Sebagaimana di dalam konseptual agama, ulama itu mengadopsi perkembangan fikih muamalah, bagaimana menjalankan. Apa yang menjadi wajib pada mekanisme stunning ini? Must be reversible consciousness. Artinya setelah mereka ini terstun atau dipingsankan, dia memiliki potensi untuk bisa sadar kembali. Dan itu dibuktikan, kita tes biasanya. Kalau tidak bisa sadar kembali, berarti mekanisme stunningnya menyebabkan kematian. Kalau stunning saja menyebabkan kematian, lah, tidak boleh. Klausa yang tadi kami sebutkan bahwa halal slaughter itu harus ditempuh melalui proses syar'i penyembelihan yang syar'i. Tidak boleh ada penyebab kematian di samping atau di luar proses penyembelihan secara syar'i. Belum lagi prasyarat lain. Sunnahnya itu ihsan, baik. Nah, kebaikan itu kalau dulu diriwayatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad meletakkan ya kakinya beliau nih, kalau lututnya beliau itu berada pada diafragma. Itu sudah bisa membantu mengurangi kesadaran. Kemudian secara lembut mengelus pada bagian leher, menggunakan pisau tajam yang tajamnya itu tidak boleh ditajamkan di depan hewannya. Itu kaidah-kaidah sunnah yang harus disampaikan pada proses penyembelihan. Lah, ini stunning ini mendahului proses itu. Jangan sampai mekanisme proses stunning ini mengabaikan. Kalau di dalam bahasa standar manajemen disebut sebagai welfare atau kesejahteraan, animal welfare. Tetapi di dalam bahasa Islam disebut sebagai ihsanan. Dan itu sudah diterapkan sekian ratus tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Yang menjadi syarat, sekali lagi, reversible consciousness, must. Jadi kalau pada ayam misalnya kita coba
Apakah 30 detik pasca di stun kita turunkan tuh, kita cek kalau dia pakai water bath stunning. Dia bisa bangun lagi. Oh, berarti masih hidup. Kalau kita sampling misalnya dari sekian proses kita ambil sampling secara random gitu, ada yang tidak bisa bangun lagi berarti terjadi overstun. Aliran listriknya terlalu besar dan ini masalah. Demikian pula untuk ruminansia, nanti saya akan sajikan. Jadi alat kejut listrik banyak digunakan pada mekanisme stunning unggas. Sementara pada ruminansia menggunakan bolt di Indonesia ya. Jarang yang menggunakan elektrik stunning. Untuk babi mungkin ya, tapi kita tidak banyak mendiskusikan yang babi pada kesempatan kali ini. Nah, stunning yang ideal itu idealnya menghasilkan tonic seizure. Jadi ya, body of the bird stiffen, jadi mengejang, as muscle contract, jadi muscle-nya mengalami kontraksi. Neck is arched, jadi dia bentuknya seperti panah, itu gendewa panah, lengkung. Kemudian legs are rigidly extended, jadi kakinya terjulur, memanjang, extendednya kaku, mengat. Ya. Kemudian rhythmic breathing stop, jadi breath-nya itu justru apa ya, artinya stabil sekali, terlalu stabil, pelan gitu. The eyes are wide open, matanya terbuka, pupilnya, nah itu beda. Kemudian tidak ada refleks kedip, itu berarti dia pingsan, itu mudahnya itu. At the end of tonic seizure, the muscle start to relax and the bird, nah kalau sudah mulai masuk kondisi tonic seizure yang komplit, dia mulai ototnya relax, unggasnya lemes gitu ya. Nanti dia mulai recover kembali. Oleh karena itu, selama kondisi tidak sadar ini harus segera dilakukan pemotongan. Apa yang menjadi titik kritis? Kita lihat hasil dari beberapa observasi peneliti. Tapi kami temukan juga di lapangan bahwa dari sekian banyak itu ternyata type of current, jadi arus listrik yang digunakan itu tidak selalu AC, tetapi pada beberapa DC. Sementara DC itu hanya estimasinya memiliki efisiensi 75%. Jadi kalau menggunakan alur DC misalnya SOP-nya pakai AC tidak boleh lebih dari 30 volt. Maka DC itu bisa mencapai 40 volt masih dampaknya sama dengan AC. Oleh karena itu kita biasanya mengecek datanya. Berapa voltasenya. Kemudian kalau kita lihat frekuensinya, semakin tinggi frekuensi ini semakin efektif. Jadi kalau ini kita lihat DC-nya rendah, voltasenya mungkin ini, durasinya agak panjang, ini frekuensinya agak tinggi misalnya, dia bisa pakai current atau arus yang kecil. Padahal DC tidak memiliki efektivitas yang sebaik AC. Jadi ada variasi-variasi ini. Inilah yang kita pertimbangkan. Oleh karena itu mudahnya, karena menghitung kalkulasi ini tidak teknis, yang paling mudah kita lihat dampak setelah di stunning, ayamnya ini masih, orang Jawa bilang, iso jenggelek mana ora, iso masih bisa bangun lagi enggak. Kalau enggak bisa bangun, maka ini kritis. Enggak bisa ini diimplementasikan. Tolong diperbaiki dulu electrical stunning methodnya, rubah voltasenya, beres enggak. Dan kalau kita lihat record, pastinya harus hati-hati ketika kita melakukan kegiatan standar audit. Apakah record ini semuanya, kalau kita lihat bobot badannya sama, kok voltasenya sama? Ini aneh, namanya dia tidak memanage. Kemampuan menahan electricity, bobot kecil dibanding bobot besar, kemampuan tahanannya pasti besar yang bobotnya besar. Artinya tidak akan cukup dengan daya yang sama atau voltase yang sama antara ayam kecil dengan ayam yang besar. Ini yang menjadi perhatian. Nah, jadi tidak bisa hanya masalah diselesaikan. Sistem jaminan punya catatan, pemeriksaan sebelum sembelih, saat stunning, bla bla bla. Datanya oke semua, tapi kita bisa ada kelaziman yang terjadi. Ini tidak benar malah nih, ngarang nih. Ya. Oke. Ini fact about stunning, AC is more effective. Tadi saya cerita, frequency setting decrease, inducing an effective stun
decrease but cause cardiac arrest. Ini yang saya sebut tadi. Masalah di jantung dan seterusnya. Higher stunning frequency have become more prevalent. Jadi banyak diterapkan di US. Karena dia dihitung lebih efektif dan dianggap lebih cepat memingsankan secara efektif. Dan dia tidak perlu terlalu besar kan, voltage-nya misalnya. Kemudian ini saya tadi sebutkan resistensinya itu tergantung body size terhadap tahanan listrik, maka harus hati-hati. Nah kemudian ada yang unik, saya tidak akan menyampaikan semua bagian. Stunning ini untuk hewan yang tertentu, ini unik. Ketika digantung terbalik, kalian lihat karunkule pada Turki, pada kalkun, ini dia pasti gelambirnya tuh apa? Menggantungnya ke bawah tuh jauh lebih panjang. Yang repot pada sistem water bath stunning, dia tercelup dulu. Sehingga ada tendensi kalkun ini akan menarik kepalanya ke atas. Kalau tertarik ke atas berarti dia tidak terstun. Untuk sembelian oke enggak? Enggak masalah penyembeliannya. Tetapi yang menjadi masalah tadi, asuh aman, sehat utuhnya. Ini keutuhannya ini, kalau dia tidak terstun, kemudian ada wing flapping yang tidak standar, maka akan mengakibatkan kualitas karkas yang tidak baik. Atau pastinya akan memviolate welfare problem. Mau di stunning kok malah nggak terstun, malah tersengat listrik sedikit-sedikit. Maka ini akan menjadi masalah. Bagaimana dengan ruminansia? Halal cut will not sever the vertebral arteries or brachiocephalic trunk. The supply to the brain remains in place and intact. Harusnya tidak sampai mengakibatkan masalah. Itu yang terjadi. Nah, di frontal lobe rata-rata diterapkan. Ya, blow artinya pukulan, to page, crown, jadi pada bagian dekat tanduk. Atau dari belakang ini di sisi belakang tanduk. Targeting medulla oblongata dan mengganggu fungsi normal otak. Nah, jadi tapi sekali lagi harus reversible consciousness, kita cek. Ini contoh-contoh bolt yang dipakai. Yang perlu saya ceritakan, ini biasanya berisi piston yang akan bergerak dan ini nanti akan memukul pada sapi. Tidak boleh menggunakan standar sleeve style bolt, misalnya ada pelurunya dan pelurunya itu masuk ke kepala itu tidak boleh. Jadi pakainya piston. Ini yang tidak diizinkan adalah penetrable, jadi baru pelurunya masuk, karena itu bentuknya berarti permanen. Yang diizinkan di sini adalah yang non-penetrable. Jaraknya 5 cm diterapkan, pergerakan tip atau ujungnya nanti ada 5-7 cm, dia akan bergerak, piston itu, inilah yang melakukan blow atau pukulan. Dia standar stunner itu sekarang menjadi pekerjaan yang tersertifikasi dan dia harus tidak boleh kegagalannya 5%, lebih dari 5%. Rata-rata 1-3%. Jadi kalau menyembelih 100 atau melakukan stunning 100 ekor, dia tidak boleh gagal lebih dari 3 ekor. Dan slaughter proses must be done, menyembelihnya tidak boleh lebih dari 30 detik. Karena secara umum setelah 45 detik, dia akan regaining consciousness. Dia sadar kembali. Ya. Maka ini menjadi titik kritis. Berarti kalau kita melakukan kegiatan atau observasi atau audit, kalau dia pakai penetrable ini masalah. Tidak bisa. Pak, MUI dari negara beda standar. Jadi implementasi SCH ini dilakukan di Indonesia. Ini contoh, nanti saya ada videonya. Kita menggunakan Magnum Bolt, ini yang di RPH. Di RPH mana? RPH Semarang ya. Kita lihat. Itu diisi dulu dengan kaliber 18 mili, tapi bukan pisau, bukan peluru lancip, dia tumpul, dia nanti hanya selongsong saja keluar. Pergerakan peluru itu hanya untuk mendorong piston. Ini pada bagian frontal ya. Lihat. Oke. Nah, ini tonic scissor-nya. Kemudian dalam waktu dekat dibuka
dan dipotong dengan model tarik ini. Penyembelih itu ada model tarik dan dorong. Dan ini yang saya sebut ditunggu sebelum dikuliti sampai dia tuntas pengeluaran darahnya. Kalau itu ada yang pegang selang, ini menjadi titik kritis. Kenapa? Kalau disemprot dulu, darah ini belum tuntas, pembuluh darah itu nutup lagi. Lah itu malah tidak segera tuntas, dia malah bisa sadar kembali. Karena pembuluh darah tertutup dan dia merasakan sakit lagi. Padahal sudah mulai fly. Itu dengan cepat dia di bawah 3-4 detik, dia mulai kehilangan 15% darah. Dan itu sudah mulai tidak sadar. Oleh karena itu, artinya otak tidak mendapatkan suplai oksigen maupun nutrien dalam jumlah cukup. Sehingga otak tidak bisa menerjemahkan rasa sakit lagi. Kalau ada batasan pergerakan, kejutan, gerakan kaki dan sebagainya, itu tidak lagi diterjemahkan sebagai dia mengidentifikasi rasa itu sebagai rasa sakit, karena otaknya sudah tidak menerjemahkan lagi. Itu kan voluntary movement yang muncul karena perintah otak saraf-saraf pada tulang belakang. Jadi berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa itu sakit itu. Nah, ya. Oleh karena itu, ini yang perlu menjadi perhatian dan kita observasi memang ada, tetapi tadi tidak mengakibatkan halangan dua komponen tadi. Ini ada dampaknya. Jadi ini tadi bekasnya, ini kita buka, ada fracture dan ini berdasarkan Basul Masailnya, artinya di kalangan MUI dengan kondisi diri bagaimana masih diizinkan? Oke. Ya. Tapi beda dengan penetrable. Penetrable pelurunya masuk otak itu beda. Ya. Oke. Kemudian sticking atau exsanguination, penyembelihan. Kalau kita lihat sama-sama kosher. Kalau kalian lihat nih, bentuknya vertikal tuh, membujur. Jewish. Yo ngaku kupluk, tapi kupluknya kan beda. Ya. Fatwanya ada yang boleh mengizinkan, Pak, beda, gitu. Beda-beda. Jadi jumhur ulama itu berbeda-beda konsepnya. Nah, apalagi konsep ilahiyah ketuhanannya tidak sama, maka ya sudah. Yang nyembelih kan bukan muslim, gitu. Oke. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan kosher. Maka kami lebih mengusulkan pada terminologi modified kosher. Oke, kita lanjut. Ini beberapa parameter hasil riset. Ya, total blood loss, no stunning, ini pakai captive stunning, hasilnya hampir sama. Ternyata yang no stunning ini total blood loss-nya ini lebih sedikit. Memang ada komponen penuntasan yang lebih banyak, kan begitu. Nah, ini ada beberapa terminologi, kehilangan 12, ini sekian second dan sebagainya. Assuming blood loss at 3% bleeding should be allowed at least 2 minutes for cattle, ya. Tapi beda-beda variasinya karena tergantung jenis kelamin, bangsa, pokok dan sebagainya. 90 ini biasanya jantung tidak lagi berdetak. Oke. Nah, oleh karena itu ada standar panduan. Kapan boleh mulai dikuliti untuk sapi, kambing, sapi terutama tidak boleh kurang dari 8 menit idealnya. Tetapi kalau prosesnya itu bisa dipercepat dengan verifikasi mata. Kalau sudah tidak berespon, pupilnya tidak ada kedipan, boleh. Tapi rata-rata tidak boleh kurang dari 5 menit. Gitu. Nah, oleh karena itu menjadi titik-titik pertimbangan kapan mulai diizinkan proses lanjut. Itu menjadi titik kritis. Ada beberapa mekanisme lain, tetapi ini tidak umum. Boleh nggak electricity attend? Kalau pasca sembelih sudah hilang consciousness, itu sudah menjadi produk, artinya halal ketika diproses halal. Biasanya untuk mengembukan ada proses tambahan dengan penggunaan electricity, ya, dikasih electricity ini ditambah empuk mudah gitu ya.
itu tidak dipermasalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah proses penyembelihan sampai proses kematian ini. Ya, kalau kaitannya dengan listrik. Ini kalau kita lihat ketika kami melakukan kunjungan ke Thailand, ini masih dilakukan. Ini masih ada bulunya. Kalau kita lihat, dia selesai slaughteringnya, sebelum scalding, ada stimulasi pada bagian dada untuk meningkatkan kualitas. Tetapi ayamnya sudah mati. Bukan menyakiti lagi konseptualnya, tetapi ini bagaimana menjamin kualitas daging yang maksimal, dan ini dilakukan dalam waktu singkat, sehingga tidak mempengaruhi standar kualitas.